Panglima TNI rombak prajurit di Papua, kita rotasi pasukan baru. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan segera melakukan rotasi pasukan yang bertugas di Papua usai sejumlah prajurit terluka dan meninggal dalam baku tembak lawan kelompok kriminal bersenjata KKB di Doga akhir pekan lalu. Yudo menyebut tidak ada penambahan pasukan, adapun giat rotasi yang bakal diambil. Saya kira tidak ada penambahan pasukan. Saya sampaikan bahwa pasukan yang ada ini adalah pasukan rotasi. Merotasi dari pasukan yang ini, termasuk yang pasukan tembak ini sudah hampir setahun bertugas. Tentunya ini akan kita tarik, kita rotasi pasukan yang baru, jelas Yudo dalam konferensi pers di Lanut Yohanes Kapiau, Timika, Papua, Selasa. Yudo mengatakan rotasi juga akan berdampak pada penarikan ribuan pasukan di wilayah lain di Indonesia seperti Medan, Palembang, Kalimantan Tengah, Makassar, hingga Surabaya. Yudo menyatakan TNI telah meningkatkan operasi di Papua menjadi operasi siaga tempur darat untuk melawan KKB. Tentunya dengan kondisi seperti ini, khususnya di daerah tertentu, kita ubah jadi operasi siaga tempur di TNI di Natuna. Sana ada operasi siaga tempur laut. Nah, kalau di sini ada operasi siaga tempur darat, artinya ditingkatkan, terang Yudo. Ia mengatakan operasi ditingkatkan usai KKB melakukan penyerangan terhadap personel TNI pada Sabtu 15 April lalu. Yudo menjelaskan peningkatan status operasi ini bertujuan untuk membangun naluri tempur prajurit TNI. Namun Yudo memastikan operasi teritorial dan penegakan hukum juga tetap dilakukan TNI Polri. Ia mengatakan operasi teritorial kerap dilakukan personel TNI Polri dalam menjaga keamanan di Papua selama ini. Selama ini kita masih teritorial, komunikasi sosial tetap kita lakukan, tetapi ketika hadapi seperti ini, lakukan siaga tempur, jelasnya. Prajurit TNI dari Satgas Yonif R 321-GT Prato Miftahul Arifin meninggal dunia usai diserang KKB di wilayah Mugimam, Kabupaten Doga, Papua Pegunungan. Kala itu Satgas sedang berupaya menyelamatkan pilot Susi Air Kapten Philip Martens yang disandera KKB sejak awal Februari. Prato Miftahul dilaporkan terjatuh ke jurang dengan kedalaman sekitar 15 meter ketika Prato Arifin sedang dievakuasi. Tiba-tiba KKB kembali menembak personel TNI lainnya. Selain itu, terdapat pula 4 prajurit mengalami luka dan 4 prajurit lainnya dilaporkan masih hilang dalam pencarian. Luapan amarah Bupati Kabupaten Asmat pada KKB Papua, kalian paling bodoh. Tindakan KKB Papua yang mengaku memperjuangkan kemerdekaan Papua mendapat kecaman dari berbagai pihak. Kecaman itu juga datang dari pimpinan daerah yang salah satunya adalah Elisa Kambu yang merupakan Bupati Kabupaten Asmat, Papua. Bahkan dengan luapan amarah Bupati Kabupaten Asmat pada KKB Papua mengatakan bahwa paling bodoh. Luapan amarah Bupati Kabupaten Asmat karena tindakan KKB Papua yang melakukan berbagai larangan terhadap masyarakat Papua termasuk sekolah. Dalam video diunggah di media sosial, terlihat Elisa Kambu emosi sambil mengungkapkan tingkah dari KKB Papua yang menurutnya merugikan masyarakat Papua. Kami ini paling bodoh, kami ini paling terbelakang sekali. Hari ini sekolah-sekolah di kabupaten mati, terang Elisa Kambu.
Kalian ini paling bodoh, saya mau bilang, tegas Elisa Kambu pada KKB Papua. Elisa Kambu juga mengatakan bahwa ini adalah pelanggaran HAM yang dilakukan KKB Papua, di mana guru diusir sehingga tidak bisa mengajar di sekolah. Paling rusak di mana sekolah ditutup gara-gara kamu, tambahnya. Kami dihadirkan, sekolah ini adalah hal yang luar biasa supaya anak kamu bisa sekolah dan jadi orang hebat, paparnya dalam video yang diposting oleh akun Elisa Kambu. Berharap mudah-mudahan apa yang dikatakan didengar. Tindakan UPM Papua atau KKB Papua juga mendapatkan tanggapan dari Solomon Ponto, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Kabais, atas ancaman yang diumumkan atas penyandera pilot Susi Air. Pihak UPM Papua mengatakan akan mengeksekusi Kapten Pilot Philip McMartens jika pemerintah Indonesia dalam 2 bulan tidak memenuhi tuntutan mereka. Pendengaran hal tersebut, mantan Kabias ngamuk dengar ancaman UPM Papua dan mengatakan kalau mau tembak saja sanderanya, serta jangan harap pemerintah akan memberikan kemerdekaan. Jeffrey Bomanak selaku Ketua UPM Papua menjelaskan jika ancaman yang dikeluarkan oleh Panglima Jenderal Egyanus Kogoya benar adanya, di mana Egyanus menegaskan akan melakukan eksekusi Kapten Pilot Susi Air jika pemerintah Indonesia tidak memenuhi tuntutan mereka dalam waktu 2 bulan. Jika pemerintah Indonesia tidak mau melakukan negosiasi, maka kami hanya beri waktu 2 bulan atau Kapten Pilot akan kami eksekusi, ungkap Egyanus. Ponto menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan mundur serta mengalah atas ancaman UPM Papua.